Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya Mustafa di YouTube channel Tova Inspirasi. Sebelumnya saya sampaikan selamat untuk para pendukung Argentina yang tim kesayangannya telah meraih Piala Dunia atau menjadi juara Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Dan pada hari ini, tanggal 22 Desember 2022, saya ucapkan selamat Hari Ibu. Pada kesempatan yang istimewa ini, bertepatan dengan Hari Ibu, saya akan membahas tentang hak-hak perempuan. Kenapa hak-hak perempuan harus kita bahas di Hari Ibu? Hal ini karena ketika kita membaca sejarah lahirnya Hari Ibu, tidak terlepas dari perjuangan kaum perempuan waktu itu. Perlu dipahami bersama bahwa lahirnya Hari Ibu itu berkat perjuangan gigih dari para perempuan. Kenapa para perempuan saat itu gigih memperjuangkan hak-hak perempuan? Karena pada waktu itu ada peristiwa besar, yaitu yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Gelora Sumpah Pemuda, gelora perjuangan anak muda yang mengilhami semangat para perempuan ini. Telah diketahui bersama pada tanggal 28 Oktober 1928 ada peristiwa besar yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Persatuan anak-anak muda yang ingin membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman penjajah. Dari situ perempuan-perempuan Indonesia berusaha membentuk perkumpulan khusus perempuan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan perempuan, yang memperjuangkan harkat martabat bangsa sekaligus memperjuangkan harkat martabat perempuan. Sehingga pada tanggal 22 sampai 25 Desember 1928 diadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama kali yang ada di Yogyakarta. Pada kongres pertama perempuan tersebut membentuk organisasi perempuan dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia memiliki tugas, yaitu memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia bersama dengan kaum laki-laki, tapi di samping itu juga memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan Indonesia. Lalu selang 1 tahun, pada tahun 1929 berganti nama dengan nama Perikatan Perkumpulan Istri Indonesia. Di samping berhasil membentuk Badan Kongres Perempuan Indonesia, juga menetapkan fungsi perempuan Indonesia sebagai ibu bangsa yang memiliki kewajiban untuk menumbuhkan dan mendidik generasi baru yang memiliki tebal rasa kebangsaannya. Selang 3 tahun, pada tahun 1938, organisasi perempuan mengadakan kongres yang ketiga yang dilaksanakan di Bandung. Pada kongres tersebut ditetapkan bahwa pada tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Tanggal 22 Desember yang ditetapkan oleh kaum perempuan sebagai Hari Ibu dikukuhkan oleh pemerintah pada tahun 1959 dengan keputusan Presiden nomor 316 yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1959. Sehingga dengan keputusan Presiden tersebut sah pada tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Sehingga 22 Desember menjadi hari nasional namun tidak hari libur.
Dan pada tahun 1946 kongres ini disebut dengan Kongres Wanita Indonesia. Peristiwa besar yang terjadi pada tanggal 22 Desember menjadi tonggak sejarah bagi pergerakan kaum perempuan di Indonesia. Hari Ibu diperingati tidak hanya sekedar untuk mengingat jasa-jasa dari seorang ibu. Lebih dari itu, Hari Ibu diperingati untuk mengenang jasa para perempuan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Hari Ibu adalah kebangkitan kaum perempuan. Kita sebagai anak muda harus mengetahui bahwa memaknai Hari Ibu bukan sekedar mengenang jasa-jasa para ibu kita, tetapi harus dimaknai sebagai kebangkitan kaum perempuan dalam memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dan harkat dan martabat kaum perempuan. Sehingga Hari Ibu harus dimaknai sebagai hari di mana telah tercapainya persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kaum laki-laki dan kaum perempuan merupakan mitra yang harus diwujudkan di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demi keutuhan, kemajuan, dan perdamaian bangsa Indonesia. Itulah kenapa Hari Ibu sangat dekat sekali dengan perempuan. Sehingga untuk mewujudkan persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan, bangsa Indonesia atau negara Indonesia telah mengesahkan konvensi internasional yang berisi tentang hak-hak perempuan. Konvensi yang dikenal dengan Konvensi Penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan, bangsa Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ada bab tersendiri yang membahas tentang hak-hak perempuan. Salah satunya adalah perempuan berhak menempuh pendidikan, perempuan berhak untuk melakukan perbuatan hukum, perempuan berhak untuk membangun rumah tangganya sendiri tidak atas paksaan. Teman-teman bisa lihat di pasal 45 sampai pasal 45.1. Di sana membahas tentang hak-hak perempuan. Disusul dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dan disusul dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Lalu ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Di situ juga dalam rangka melindungi perempuan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perkawinan. Di situ juga mencantumkan hak-hak perempuan ketika akan menikah dan setelah menikah maupun pasca perceraian. Perempuan memiliki hak atas hak asuh anak. Perempuan memiliki hak atas harta bersama yang dimiliki dengan suaminya. Itulah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak-hak perempuan. Semoga di Hari Ibu ini perempuan Indonesia menjadi perempuan yang menjunjung tinggi harkat dan martabatnya, dan kita juga menjadi salah satu orang yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan. Saya cukupkan pembahasan tentang hak-hak perempuan. Dan kita akan berjumpa lagi dengan kajian-kajian di kesempatan yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.